Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Habib Raya dan saya akan sedikit memperlihatkan hasil dari remastering ISO punya saya dan mungkin nanti setelah ditampilkan akan saya sedikit menjelaskan. Jadi lanjut langsung aja. Nah, di sini kita bisa melihat ya, terdapat 3 buah foto ataupun satu logo, 2 foto dan terdapat 2 file ISO di sini. Nah, untuk ini, file yang ini itu adalah file ISO awal Ubuntu-nya. Sedangkan yang ini adalah remastering Fatih adalah hasil remastering Ubuntu yang ini tadi. Makanya kalau bisa dilihat juga dari ukurannya awalnya itu adalah 2 gigaan dan setelah di remastering itu sekitar 2,58 GB karena sudah terinstall aplikasi-aplikasi dan juga pengaturan-pengaturan lainnya. Maka coba aja langsung kita untuk install hasil ISO remastering kita dengan kita membuka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa langsung aja klik new di sini dan juga kita ketik misalnya Ubuntu Fatih gitu ya. Nah, lalu kita next saja. Lalu kita ini adalah memori. Kita pilih saja 3 GB dan ini kita create saja virtual hard disk. Lalu next saja dan ini untuk memorinya. Untuk kalau jika kalian ingin meremastering mungkin sekitar 50 GB ya, karena kalau misalnya sedikit nanti malah saat remastering itu full dan tidak bisa jadi file ISO-nya. Nah, ini langsung kita start aja. Nah, kita tunggu sebentar, dia akan loading. Nah, jika sudah muncul maka akan muncul tab seperti ini. Nah, kita klik yang ini saja, kita tambahkan file ISO yang tadi. Kalau saya ini file yang sudah saya remastering tadi, kita cari di filenya. Nah, di sini. Nah, kita klik saja, lalu kita klik choose. Kita start. Nah, tinggal ditunggu saja dulu. Kita akan masuk ke proses instalasi dulu. Karena guna file ISO tadi itu memang untuk menginstalasi. Jadi, jika kita memberikan file ISO ini ke orang lain, maka orang lain itu jika menginstal, maka yang dia install itu adalah Ubuntu dengan remastering yang telah kita lakukan pada ISO tersebut gitu. Jadi misalnya kita udah ubah logo UNJ di ISO itu, maka nanti saat orang lain menginstal ISO itu, dia akan booting logonya adalah logo UNJ juga, seperti itu. Nah, ini kita tunggu saja dulu karena memang agak cukup lama dalam penginstalan, jadi bisa sabar. Nah, dia sudah muncul nih. Nah, akan terlihat sedikit dulu. Bisa terlihat itu nanti wallpaper yang akan terinstall pada awal kita setelah ini selesai menginstal, dan juga top barnya sudah berwarna hijau ya. Nah, kita klik saja install di sini. Oh iya, untuk kalian yang mungkin belum tahu cara menginstal VirtualBox ataupun menginstal Ubuntu, dan mungkin akan sedikit saya jelaskan kalau instalasi Ubuntunya. Dan untuk instalasi VirtualBox nanti link tutorialnya akan saya taruh di deskripsi, dan untuk Ubuntunya juga mungkin nanti akan saya berikan di deskripsi agar mungkin lebih jelas dari berbagai referensi ya. Ini kita continue aja. Ini normal installation aja, download, update, terserah itu disesuaikan. Continue lagi. Nah, ini erase saja, jangan khawatir, ini datanya nggak bakal yang kehapus, enggak, ini erase saja, nggak apa-apa. Install now. Ini continue. Ini Jakarta atau sesuai tempat di mana Anda berada ya untuk ketentuan jamnya. Nah, ini ketik saja namanya, misalkan nama saya Fatih, tulis saya Fatih. Ini bisa disesuaikan aja username-nya, password-nya. Di sini coba kita tulis 1234 aja biar cepet ya. Ini bisa login automatically, jadi nggak usah
pakai password udah langsung masuk, tapi di sini coba saya pakai require my password. Continue lagi aja. Nah, maka akan dimulai proses instalasinya. Kita bisa melihat di sini terdapat judul dalam proses instalasinya itu adalah remastering Fatih. Lalu terdapat deskripsi juga, halo semoga remastering ini bermanfaat untuk kamu. Terdapat juga nama, NIM dan juga kelas saya di sana. Dan juga fotonya itu telah saya ubah menjadi foto saya dengan teman saya di sana. Jadi itu salah satu bagian dari remastering yang akan dilakukan. Dan ini akan prosesnya kita cepetin aja karena cukup lama juga. Nah, kalau sudah kayak gini, kita restart aja. Nah, bisa dilihat juga di sini booting logonya adalah logo UNJ ya. Itu juga harus diubah. Nah, ini kita klik enter aja, jangan lupa. Karena kalau nggak diklik enter, dia nggak bakal kelar-kelar tuh. Nah, sini sudah masuk. Nah, ini masukin password yang tadi buat. Enter aja langsung untuk masuk. Nah, jika sudah masuk seperti ini, tunggu saja. Nah, di sini juga terlihat tadi seperti tadi sudah bilang, top bar berwarna hijau dan juga wallpapernya sudah terganti dengan apa yang saya inginkan. Ini ada saya dan juga teman-teman saya nih, Emir. Lalu kita bisa lihat-lihat di sini. Klik saja all file. Nah, bisa dilihat di sini sudah terinstall aplikasi Atom, lalu ada game dan juga ada Chrome di sini sudah terinstall. Jadi bisa juga seperti itu, kita menginstal aplikasi-aplikasi pada saat remastering. Nah, saya remastering itu menggunakan Kubik. Nah, sebelum kita bisa remastering, maka kita otomatis harus menginstal Kubik dulu. Nah, di Kubik itu nanti juga di tempat kita nyetingnya, nanti ini bisa mengatur aplikasi ini sudah terinstall nih, game, Google Chrome, dan Atom. Jadi saat kita menginstal, saat kita selesai, sudah terdapat aplikasi-aplikasi ini. Nah, bagaimana cara kita untuk remastering? Nah, pertama kita harus download dulu alat untuk remasteringnya. Nah, untuk kasus kali ini saya akan menggunakan Kubik. Nah, di sini jika kita ingin menginstal Kubik, kita klik kanan saja lalu kita open terminal. Nah, maka di sini kita bisa saja langsung memasukkan kode satu persatu seperti ini. Nah, maka setelah semua kode itu sudah dimasukkan dan proses instalasi selesai, maka otomatis Kubik sudah terpasang pada Ubuntu Anda. Dan juga bisa dilihat di sini bahwa warna taskbar ini berwarna hijau, lalu icon-icon ini juga berwarna hijau ya. Dan itu juga kostumisasi pada remastering pada Kubik. Nah, bagaimana kita seperti tadi kita akan mengubah logo, mengubah wallpaper, foto pada welcome, menambahkan deskripsi. Nah, pertama-tama kita akan harus menyiapkan dulu foto-foto yang kita inginkan gitu ya. Kalau seperti kasusnya tadi itu, kita menyiapkan foto itu harus berformat PNG. Lalu kalau bisa kita download fotonya itu dari Ubuntu-nya langsung. Karena jika kita menggunakan share folder, terkadang file tidak terbaca ataupun error gitu. Jadi malah tidak tertampil fotonya. Nah, sekarang saya akan membuka file Ubuntu tempat saya remastering karena foto-foto logo-logo saya berada pada di sana. Jadi langsung aja kita ke Ubuntu-nya. Nah, di sini kita terdapat ya, ini adalah Ubuntu tempat saya remastering ISO yang tadi. Ya, terdapat foto saya untuk nanti wallpaper dan juga logo untuk logo bootingnya. Di sini berdua-duanya berformat PNG dan juga saya install melalui drive dari Mozilla ataupun Chrome di sini gitu ya.
sehingga nanti tidak terjadi error gitu. Karena kasus yang saya alami, jika menggunakan JPEG ataupun mendownload ataupun dipindahkan melalui share file itu terkadang bermasalah gitu. Nah, ini kita langsung aja open terminal. Kita akan mulai dari mengubah logo booting menjadi logo booting UNJ gitu ya. Nah, pertama kita open terminal pada asal logo yang ada gitu. Nah, lalu kita langsung bisa masukkan sudo seperti ini, sudo cpunj, lalu ini alamat file kita, ini adalah username, ini adalah folder ngatse gitu ya. Di sini saya pokoknya sebelum kita melakukan remastering, kita harus membuat satu folder khusus untuk nanti sebagai tempat hasil output dari remastering yang akan kita lakukan. Di sini saya menamakannya ngatse, tapi bebas namanya. Pokoknya nanti di sini adalah nama folder Anda gitu ya. Lalu kita enter aja dan masukkan password. Nah, jika sudah, maka otomatis logo tadi kita itu sudah terpindah ke dalam file yang tadi kita tuju. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini itu kita bisa open terminal di sini, lalu kita replace dengan cara sudo mv unj, ini folder yang tadi. Lalu ini folder yang ingin kita timpa, logo.png. Nah, jadi di sini sudo mv itu untuk mereplace, dan jika logo kita sudah masuk, maka ini kan adalah logo yang sudah ada gitu ya, Ubuntu logo. Maka logo yang tadi kita telah pindahkan ke folder ini akan mereplace file ini sehingga namanya menjadi ubuntu strip logo.png. Sehingga kita tidak perlu mengubah-ubah lagi dan otomatis logo booting sudah berubah menjadi logo UNJ seperti itu. Nah, untuk wallpaper juga hampir sama seperti yang tadi. Jadi kita harus pindahkan dulu ke dalam tempatnya gitu ya. Dan untuk tempatnya foto ini itu terdapat pada Nah, kalau untuk foto wallpaper akan kita masukkan ke sini. Sudo cp, ini nama fotonya, dan pada USR share backgrounds. Nah, nanti ketika sudah masuk ke file yang seperti tadi, kita itu harus meng-replace juga namanya menjadi sesuai dari apa yang sudah ada. Yaitu kalau misal di Ubuntu itu adalah warti final ubuntu.png. Jadi misal saja ini coba kita enter ya, kita masukkan password. Nah, coba kita buka filenya di ngatse, lalu kita masuk ke custom root, kita masuk ke USR, lalu kita masuk ke share, dan kita masuk kepada backgrounds. Nih, backgrounds, mana backgrounds? Nih, foto ini yang telah kita pindahkan tadi ya. Nah, maka kita harus mereplace foto yang ini dengan foto yang ini gitu, dengan cara tadi sudo mv nama foto kita png gitu ya, jangan lupa formatnya spasi nama yang kita ingin ubah, yaitu variabel final ubuntu.png. Maka otomatis jika kita enter ini, foto yang ini akan menge-replace foto yang ini sehingga akan terganti gitu ya. Itu adalah perumpamaannya aja, jadi langsung terganti. Namun kalau untuk foto wallpaper tidak sampai situ, nanti kita harus atur lagi pada kubiknya seperti itu. Dan untuk foto welcome tadi, dan itu juga kita pindahkan seperti itu, sama juga. Namun dia itu tujuan filenya adalah, nah ini, lalu kita masuk ke slides dan kita masuk ke screenshot. Nah, kita masuk ke sini dengan open terminal yang sama, namun tujuannya adalah ke file screenshot ini. Lalu jika sudah masuk, bisa langsung kita replace aja dengan sudo mv seperti cara yang tadi, sama gitu ya. Jika sudah selesai tadi memindah-mindahkan file sebelum kita masuk ke kubik, nah kalau udah selesai ya kita langsung buka saja kubiknya yang telah kita install tadi. Nah, kita di sini klik icon folder ini. Nah, kita memilih folder yang telah kita buat tadi. Folder yang memang ditujukan untuk menjadi tempat hasil remasteringnya. Kita habis pencet foldernya, kita langsung select aja di sini. Kita klik next di sini. Kita bisa
masukkan ISO asli Ubuntu-nya di sini dengan klik tombol icon ini, dan kita bisa mengubah nama nanti ISO kita itu namanya ingin jadi apa. Misalnya di sini saya ketikkan remastering Ubuntu, maka nanti setelah hasil remastering selesai maka akan bernama remastering Ubuntu gitu ya. Ini bisa kita atur aja, namun langsung saja saya customize gitu ya. Nah, setelah beberapa yang saya telah ubah pada ISO saya sebelumnya, mungkin saya akan menjelaskan beberapa caranya gitu ya. Pertama, kita bisa masuk ke Nano USR ini, Ubiquiti Slideshow Welcome HTML, bisa diikuti saja, dan ketika kita klik enter, maka akan masuk kepada halaman ini dan bisa kita ubah-ubah saja. Seperti tadi saya remastering Fatih, di sini diubahnya judulnya, lalu di sini deskripsi dari page welcome-nya bisa diubah dan dikustomisasi saja sesuai keinginan kalian gitu. Nah, untuk keluar kita klik Ctrl X saja. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita sekarang akan memindahkan direktori wallpaper agar nanti saat kita menginstal wallpaper sudah berubah dengan foto yang kita inginkan, dan juga mengatur warna dari top bar gitu ya. Tadi kan warna top bar yang ini nih berwarna hijau. Nah, kalau ini sebelum di remastering warna hitam. Bagaimana caranya? Nah, kita itu masuk kepada Nano /usr/share/gnome strip cell /tem/ubuntu.css gitu ya. Nah, kita klik enter saja di sini. Nah, maka akan seperti ini. Namun, apa yang harus kita ubah seperti ini. Akan saya tampilkan gambarnya. Nah, pada gambar yang pertama ada log dialog group. Di sana kita memasukkan direktori file kita tadi, di mana letak foto wallpaper kita dimasukkan ke dalam file .2. Kita masukkan letaknya di sana sehingga terbaca, sehingga dapat berubah gitu. Nah, lalu untuk top bar kita ubah di 2 tempat, yaitu yang pertama di hashtag panel dan juga hashtag panel solid. Apa yang diubah? Yang diubah adalah background color di sana. Saya menggunakan hashtag 33-962 di mana itu adalah kode hexa untuk warna hijau. Seperti itu. Ini kita bisa Ctrl X aja. Nah, lalu kita bisa menginstal aplikasi juga langsung dari kubiknya di sini. Sehingga tadi seperti yang telah saya tampilkan, saat kita setelah menginstal ISO-nya, sudah terdapat aplikasi seperti GIMP, Chrome, dan juga kode editor Atom. Nah, itu terdapat beberapa cara. Dan kita tinggal masukin kodenya saja pada kubik ini. Dan kodenya seperti ini untuk masing-masing dari aplikasi. Nah, ketika kalian memasukkan kode-kode ini, mungkin akan cukup lama karena akan terjadi proses instalasi dulu juga pada kubiknya. Dan jika terdapat Y atau No, bisa kalian langsung ketikkan saja Y lalu enter. Itu adalah persetujuan untuk kalian menginstal aplikasi tersebut itu. Nah, lalu bagaimana cara taskbar tadi berwarna hijau, lalu icon-icon berwarna hijau? Itu saya menggunakan tema. Nah, saya di sini itu menggunakan tema Kanta untuk taskbarnya, dan ikonnya itu saya menggunakan matcha, sehingga warnanya seperti tadi, warna hijau. Nah, bagaimana untuk menginstalnya? Ini saya akan mencontohkan untuk menginstal, misalnya adalah tema Kanta gitu ya. Kita klik di sini sudo strip apt strip add strip repository, lalu spasi ppa -2 noobslab. Kita menggunakan noobslab di sini. Temps, kita enter saja. Nah, ups, tidak pakai strip ya di sini. Saya lupa, saya salah. Nah, kita enter aja. Nah, klik enter aja di sini. Maka tunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai di sini kita masukkan sudo apt get update. Nah, jangan lupa kita berikan strip di sini untuk mendapatkan update terbaru gitu. Jadi kita makin banyak pilihan tema yang bisa kita dapatkan. Nah, jika sudah selesai mengupdate, kita menginstal sudo apt strip get install Kanta strip themes. Nah, seperti ini. Nah, kalian langsung saja tekan enter. Namun,
banyak tema lain selain Kanta. Kalian bisa cari-cari sendiri gitu ya, di Google banyak. Jadi kalau Kanta itu untuk warna hijau, mungkin karena ingin warna biru, ingin warna kuning, itu ada temanya lain, bisa kalian cari namanya apa, nanti tinggal masukkan saja untuk diinstal. Nah, untuk menginstal icon matcha kurang lebih hampir sama, namun hanya berbeda di kode. Nah, mungkin saya akan sedikit memberikan gambar tentang kode untuk menginstal tema Kanta ataupun icon Kanta, dan juga tema dan juga icon matcha gitu ya. Berikut adalah kode-kodenya. Nah, misalnya kalian sudah selesai gitu ya untuk menginstal tema-temanya tadi. Nah, kita bisa langsung masuk kepada kita bisa masuk ke sini. Kita bisa masuk ke Nano, Strip USR, Share, Glib, Strip 2.0, Skema, 10 Ubuntu Setting, .g Skema, .override. Nah, kita langsung enter aja di sini, maka akan muncul seperti ini, Global Settings. Nah, apa yang diubah di sini? Apa yang diubah ada pada gambar berikut ini. Nah, di sana saya mengubah GTK temnya menjadi Kanta Light Compact, karena Kanta saat kita menginstal Kanta itu terdapat temanya itu bermacam, tidak hanya Kanta namun ada yang Kanta Light, Kanta Dark dan sebagainya. Jadi kita pilih saja Kanta Strip Light, Strip Compact. Yang harus diperhatikan dari sini adalah kapitalnya, karena jika kita menulis Kanta namun C-nya tidak kapital, maka tidak akan terinstall tema yang kita inginkan gitu. Malah yang akan terinstall itu adalah warna default, yaitu warna biru gitu. Padahal yang kita inginkan adalah warna hijau di sini, sehingga harus diperhatikan juga kapitalnya di sini. Kanta C-nya itu harus kapital. Dan lalu ikonnya saya menggunakan matcha, maka diperhatikan juga kapitalnya. M-nya di sana kapital, matcha. Nah, maka saat itu setelah kita ubah, kita save saja. Nah, cara meng-save-nya itu kita ketik Ctrl X, lalu ketik Y dan juga langsung enter. Nah, jika kita sudah selesai untuk meremastering semuanya tadi, sudah menginstal aplikasi, sudah mengubah directory file untuk wallpaper, kita sudah mengubah logo UNJ untuk menjadi putih, lalu menginstal tema dan mengatur temanya tadi pada CSS, lalu mengubah foto pada tampilan welcome, menambahkan deskripsi pada page welcome, kita bisa langsung next aja di sini. Dan Anda akan belum menunggu. Kita akan menunggu sebentar di sini untuk mengidentify yang telah kita ubah-ubah tadi. Nah, jika sudah, ini kita bisa next aja. Atau mungkin kalian bisa disesuaikan sendiri ya. Ini kita next aja, ini next aja. Nah, memang saat generate ini cenderung lama ya. Untuk di laptop saya dengan RAM 8GB saja itu memakan waktu hampir 30 menit, bahkan bisa lebih tergantung kondisi laptop saya gitu ya. Dan jadi kalau misalnya ini sudah selesai gitu ya, bisa langsung di finish. Lalu file ISO-nya bakal terdapat pada file folder yang tadi kita telah tentukan di awal gitu. Dan untuk itu bisa kita pindahkan ke Windows atau kita seterah mau kita taruh mana ISO-nya. Dan jika kita ingin gunakan, bisa langsung saja diinstal gitu ya. Misal ingin kita coba di VirtualBox, bisa saja langsung terapkan apa yang telah saya contohkan di awal dengan cara menginstal ISO pada VirtualBox. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekiranya cukup sekian ya saya menunjukkan hasil remastering file saya dan sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana saya meremastering file saya, Ubuntu saya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bisa coba dicek lagi dan dicari di mana kesalahannya biar sama-sama belajar. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.